Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki sesi materi, saya akan membacakan CV dari Ustadz yang akan mengisi kajian pada sore hari ini. Yang pertama, nama Ustadz Ibnu Khaldun, STHI MIRKH, alumnus Dasis Malaysia, dosen fungsi Samarinda, pembina Borneo Institute of Islamic Institution atau Yayasan Bina Ulama Kadai. Maka dari itu langsung saja kita sambut materi kita pada sore hari ini pada Pak Ustadz Ibnu Khaldun. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberi kita sebagai hamba-Nya sehingga kita mampu diizinkan oleh Allah melaksanakan sholat asar berjamaah. Dan kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Dan juga salat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita masuk kepada tema yang akan kita bahas pada sore hari ini, apa yang kita lakukan di dunia ini, baik itu perkara kebajikan maupun perkara yang tidak baik, itu pasti akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat", berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Karena kebajikan apapun yang kita lakukan semasa hidup kita, itu pasti akan mendapat ganjaran dari Allah kepada kita yang melakukannya. Ternyata kebaikan yang kita lakukan semasa hidup itu bukan hanya berimbas pada kita yang melakukan, tetapi juga berimbas kepada keturunan kita nantinya. Bahkan dikatakan Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga keluarga, juga akan menjaga harta, bahkan keturunan kita saat kita tidak ada, karena amal soleh yang kita lakukan, baik itu zikir, baik itu sedekah ataupun amalan-amalan yang sifatnya mafdhah ataupun muamalah lainnya. Apa yang menyebabkan saya yakin itu ada sebuah peristiwa yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Jadi peristiwa ini ketika Nabi Musa
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dengan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi pada peristiwa pertama Nabi Musa melihat bahwa ada kapal yang bagus melewati sungai dihancurkan oleh Nabi Khidir. Kemudian pada peristiwa yang kedua ada anak kemudian dibunuh atau dimatikan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian yang ketiga ini ketika memasuki satu kota, Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa melihat satu rumah yang mau roboh. Tetapi pada kejadian 1 dan 2 yang dilakukan Nabi Khidir dalam kasat mata kita, zahirnya kita itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam adalah rumah yang mau roboh tadi ditegakkan kembali oleh Nabi Khidir. Ini tercatat di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Wa amma al-jidar fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Rumah itu, di dalam rumah tersebut terdapat 2 orang anak yatim. Kemudian dikatakan bahwa wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan di bawah rumah tersebut ada harta simpanan bagi mereka berdua. Jadi orang tuanya menyimpan harta di kolong rumahnya seperti itu. Wa kana abuhuma shalihan, dan orang tuanya adalah orang yang saleh. Hal ini menunjukkan bahwa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apapun yang dilakukan oleh orang tua ketika dia hidup, maka hal ini menunjukkan bahwa Allah akan menjaga anaknya, akan menjaga hartanya dan keturunannya karena amal soleh yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini, di masjid ini, tempatnya kita sholat berjamaah dan selalu menjaga sholat kita serta infak kita yang telah kita berikan dari di depan pintu, mudah-mudahan menjadi amal yang bisa menjaga keturunan, bisa menjaga harta dan keluarga kita walaupun nanti kita sudah tiada. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini adalah bagaimana solusi Qur'ani tentang problematika yang terjadi atau yang ada di keluarga. Pada pertemuan kemarin, di sana sudah dijelaskan bahwa problematika keluarga saat ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, paling utama itu adalah sosial media. Dan yang kedua adalah rekan ataupun teman. Dan yang ketiga adalah buku bacaan atau literatur yang dia baca. Karena kemarin sudah saya jelaskan beberapa contoh bagaimana literatur serta rekan-rekan itu mempengaruhi di dalam mindset ataupun framework kita di dalam berpikir. Sehingga yang akan dilahirkan dari hal tersebut adalah sifat hedonisme, sifat kemegahan atau sesuatu yang dilihat dari materi. Seseorang dianggap mulia, seseorang dianggap berjaya ketika dia memiliki materi yang cukup, ketika dia memiliki uang yang banyak, ketika dia memiliki harta yang banyak, itu yang dianggap orang yang sukses. Bahkan mereka bermegah-megahan. Ya kalau bermegah dia memiliki standar atau seseorang yang memang mampu, itu pun sebenarnya tidak boleh. Ini yang menjadi permasalahan saat ini adalah yang tidak mampu berusaha untuk menyaingi yang lebih tinggi martabatnya atau yang lebih tinggi ekonominya. Sehingga di dalam survei itu dikatakan bahwa banyaknya remaja-remaja yang saat ini terjerat adanya pinjaman online yang begitu mudah, pinjam masukkan KTP selesai. Ini adalah perkara yang sangat-sangat berat ya, atau kita katakan sangat sering terjadi.
atau sangat meningkat pada beberapa dekade ini. Sehingga permasalahan ini pun juga akan menimbulkan perekonomian yang tidak stabil di dalam rumah tangga. Bahkan naudzubillahi min dzalik, akhirnya ada terjadi percekcokan antara suami dan istri karena ketidakcukupan. Kenapa? Karena ada hedonisme dan jiwa konsumers yang bertambah. Mungkin kita melihat dikatakan adanya virus-virus apa seperti itu kan, racun-racun apa seperti itu. Artinya kita membeli sesuatu yang sebenarnya kita nggak perlu, untuk saat ini nggak perlu. Tapi karena kita ingin, yang namanya jiwa customer itu kan, ketika melihat ada rasa ingin memiliki, ya, seperti itu. Nah maka inilah yang muncul di beberapa dekade ini, bahwa permasalahan yang muncul bukan hanya kita dalam ruang lingkup keluarga, mungkin kita katakan di dalam ruang lingkup satu wilayah bahkan negara ini adalah ekonomi, atau bahkan itu adalah jiwa customers atau hedonisme yang ingin selalu bermegah-megahan. Bab ini juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana fakta atau yang mana hal ini disebabkan oleh minimnya ilmu pengetahuan dan minimnya ilmu agama yang dimiliki oleh sumber daya manusia kita. Bagaimana dia ingin hidup Quran? Dia tidak pernah belajar hidup Quran. Bagaimana dia bisa mensyukuri nikmat Allah? Dia tidak pernah ada di majelis taklim, tidak pernah. Minimnya ilmu pengetahuan itu akan menyebabkan terjadinya salah pemikiran atau terjadinya tindakan yang salah yang menyebabkan kekacauan iman di dalam keluarga ataupun di dalam negeri. Nah, kemudian lagi selain itu, kekeliruan yang kemarin yang juga kita terangkan itu bahwa hilangnya otoritas sebuah otoritas ilmu pengetahuan, dalam artian hilangnya otoritas sebagai ulama. Seorang kita melihat di TikTok, Instagram, di mana-mana, semua yang ingin menunjukkan sesuatu ya berdalih hikmah dan lain sebagainya, mengeluarkan kata-kata bijak, mengeluarkan kata-kata yang dianggap ini adalah sesuatu yang betul di beberapa kalangan, dan ini sebenarnya merusak otoritas daripada ulama atau orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Bahkan kalau kita melihat di era post-truth, itu dikatakan pasca kebenaran, semua kebenaran itu bisa kita anggap betul. Ada kita menganggap betul ketika disebarkan oleh orang-orang yang banyak. Bahkan beberapa minggu kemarin saya melihat bahwa ada ustadz yang meninggal, ada artis yang meninggal. Hampir percaya kita, ternyata pas dicek ternyata hoax. Bahkan kita menganggap itu sesuatu yang benar. Kenapa? Karena adanya sesuatu yang disebarkan dan berserakan di dunia maya saat itu. Hari kita anggap betul. Kalau zaman dulu kita menerima kabar itu dari kawan-kawan, itu pun juga bisa dipertanyakan siapa orang yang menyampaikannya. Bahkan di Islam pun kita juga sudah melihat bagaimana Islam mengajarkan bahwa otoritas dari yang menyampaikan sesuatu tersebut itu haruslah orang yang kredibilitas, yang memang memiliki kapasitas ilmuwan. Mau tanya resep obat, pasti harus dengan dokter. Mau nanya masalah arsitektur atau misalkan pembangunan, sama kontraktor atau sama arsitek. Kalau nanya sama sama dokter, nggak ngerti dokter. Akhirnya terjadi kerancuan ilmu atau kerancuan kepahaman yang ada di dalam keadaan masyarakat kita pada saat ini. Akhirnya yang kita takutkan, sosial media khususnya era modern saat ini itu menyebabkan kita menjadi lemah, menyebabkan kita enak aja, kita nggak usah tahu apa-apa, dari Google searching selesai dapat ilmu. Padahal di dalam budaya Islam, ilmu haruslah bersama dari guru memberikan kepada murid-muridnya, menjadikan supaya apa? Supaya pemahaman apa yang diberikan dengan apa yang disampaikan itu selaras.
Kalau bahasa kita akan ada syahadah atau pengijazahan kitab gitu ya. Kalau pengijazahan kitab dari awal dibaca sampai akhir itu dibaca, kemudian baru ada aja hanya kitab seperti itu. Ijazah dari kitab dan sebagainya. Oke, baik. Apa yang akan saya bahas mengenai solusi Qur'ani di dalam masalah atau problematika keluarga. Jadi problematika keluarga itu yang pertama itu adalah ekonomi. Ekonomi itu adalah sesuatu yang memang problematika yang ada. Banyak kita lihat beberapa mungkin terjadi perceraian karena ekonomi. Karena ada yang dimiliki. Mungkin kita juga melihat bagaimana terjadinya sebuah keretakan di dalam rumah tangga karena kurang harmonisnya atau kurangnya komunikasi antara keluarga, baik itu istri dengan suami ataupun anak dengan bapak atau anak dengan orang tua atau istrinya, anak dengan ibunya gitu ya. Nah, maka hal ini menyebabkan kurang harmonisnya keluarga karena kurangnya komunikasi. Al-Quran telah menjelaskan bagaimana komunikasi ini sangat berperan. Kenapa saya katakan sangat berperan? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi, diperintahkan untuk apa? Menyembelih anaknya atau memotong anaknya. Apakah langsung dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Enggak. Tapi dia ajak komunikasi anaknya. Kenapa komunikasi tidak nyambung? Karena sebelumnya terjadi keharmonisan antara bapak dengan anaknya. Ini anak di rumah sama bapak ngomong, dia bapak datang, anak tidur. Bapak berangkat, anak masih tidur. Akhirnya yang dikenal anak siapa? Siapa yang di rumah? Ima ibunya, ima babysitter berarti. Hal itu yang mengacaukan. Bahkan babysitternya keluar, anaknya nangis, mamanya keluar, biasa aja. Ini kenapa tidak ada ikatan, tidak ada komunikasi yang bagus, tidak ada hubungan yang erat antara orang tua dengan anak ataupun antara suami dan istri. Bahkan di beberapa kita melihat literatur menceritakan bahwa ada sebuah skripsi yang menjelaskan bahwa peran istri-istri pada dakwah Rasul atau pada dakwah Nabi. Jadi pasangan ini juga mempengaruhi bagaimana kesuksesan dakwahnya seorang suami. Kita melihat bagaimana Rasulullah dibantu oleh Sayyidatina Khadijah. Bagaimana lagi beberapa nabi-nabi yang lainnya juga dibantu oleh istri-istrinya. Bahkan disebutkan bahwa istri yang tidak membantu dakwahnya bisa kita katakan ya, sedikit orang berikutnya. Hal ini jadi kenapa? Karena tidak ada hubungan. Kenapa tidak ada hubungan? Karena tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Makanya Luqman biasanya di dalam keluarga kita akan melihat bagaimana cerita Luqman memberikan kepada anaknya. Dikatakan bahwa Luqman memberikan kepada anaknya bahwa hendaklah dia beriman kepada Allah. Qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Janganlah engkau mensyirikkan Allah. Dikatakan apakah cukup cuma ingin mensyirikkan Allah? Ternyata di dalam penafsirannya kalimat jangan mensyirikkan Allah tidak cukup kita mengatakan aku beriman kepada Allah. Seseorang yang mengatakan dia beriman dengan Allah, berarti dia apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dia laksanakan. Dia pasti mengerjakan salat, dia juga puasa, dan dia juga berbakti kepada kedua orang tuanya, hormat kepada orang tuanya. Itu yang terjadi. Artinya posisi Luqman kepada anaknya pada saat ini dia berperan sebagai bapak dan dia juga berperan sebagai guru kepada anaknya. Jangan sampai Luqman orangnya hebat, dia tahu ilmu agama, saya ilmu agama baru belajar gimana saya mendidik anak. Nah, kalau seperti
seperti itu case-nya, ajak anak ke majelis ilmu, atau anak yang sibuk, kita yang belajar ilmu, ajak kemana anak kita. Karena ketika kita salah mendidik anak, maka apa yang akan kita rasakan? Maka yang akan kita rasakan adalah bagaimana anak itu nantinya di hari kiamat mengatakan, aku masuk neraka karena tidak pernah ngajari. Itu yang kita takutkan. Bahkan saya punya teman orang Mali daerah Afrika sana, ya takut dia punya anak. Kenapa? Saya takut dengan kehidupan saat ini. Takutnya anak saya nanti tidak bisa menjadi anak yang soleh. Jadi saya takut punya anak. Bahaya juga kalau seperti itu kan. Padahal Allah menyuruh menikah, itu adalah salah satunya tujuannya adalah untuk memiliki keturunan. Nah, kalau hal seperti ini terjadi, seperti terjadi yang di Jepang, pernah kasus yang di Jepang, sedikitnya pernikahan, nggak ada orang Jepang yang mau nikah, bahkan dikatakan sekolahan itu tutup. Ayo bayangkan, karena nggak ada generasi lagi. Berarti kalau tutup, SD tutup, sudah berapa tahun tidak ada anak yang lahir di Jepang. Nah, dari sebenarnya kalau itu yang terjadi, atau itu mindset umat Islam saat ini, hal itu terjadi, lama-lama umat Islam bisa berkurang. Artinya apa yang saya inginkan? Ya, menikah itu adalah sesuatu yang bisa ditinggalkan. Menikah itu sesuatu yang wajib, sunnah dan lain sebagainya. Tetapi menikah yang diharapkan oleh Islam bukan menikah, tiba-tiba menikah kalau anak tidak. Tapi persiapan sebelum menikah, pendidikan, bagaimana cara kita nanti mendidik anak kita, itu juga harus dipersiapkan. Saya menikah karena takut miskin. Apalagi problematika saat ini kan adalah ekonomi. Maka dikatakan bahwa apabila kamu menikah, maka Allah akan mengayakan. Setidaknya kaya yang dimaksud di sini adalah kaya ketenangan. Kenapa saya katakan kaya ketenangan? Banyak orang kaya tapi dia tidak tenang, tapi dia tidak bahagia. Tapi kalau kaya yang dimaksudkan adalah sebuah kebahagiaan dan ketenangan, maka seseorang walaupun dia itu berkecukupan biasa saja, tapi hidupnya tenang, dia itu kaya. Jadi mindset berpikir kita ketika kita mengalami hidup ini, itu jangan kita terbawa dengan gaya-gaya barat misalkan. Bagaimana mereka merasakan, yang penting kalau sudah pakai branded itu keren lah. Kalau misalkan kalau malam minggu pasti harus jalan-jalan, ada yang nggak ada budaya Islam ngajarin jalan-jalan malam. Kalau ngumpul kemudian kajian, saling mendiskusikan bagaimana problematika, kemudian mencari jalan keluar, itu ada. Bagaimana kita lihat Ashabul Kahfi dulu. Ashabul Kahfi mereka ada segerombolan remaja, ada mengatakan 6, ada mengatakan 7. Tapi mereka sepakat, mereka kompak, mereka mau mengumpul, tak ada mereka mau ke kafe dan lain sebagainya. Ya, ngopi, kafe, apalagi bahasanya ibadah dan sebagainya. Ya, kita membicarakan sesuatu yang akan bermanfaat. Nah, kenapa Luqman mengatakan bahwa anaknya haruslah la syirku billah, jangan engkau mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang mensyirikkan Allah, atau ketika seseorang memiliki ideologi atau teologi atau tauhid yang salah, maka hal ini akan berimbas kepada perkara-perkara yang lainnya. Saya kasih contoh. Ketika kita beriman kepada Allah, berarti kita sudah meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian kita juga meyakini apapun syariat yang ada di Al-Quran dan Sunnah, kita ikuti. Tapi kalau seandainya mindset kita, iman kita itu adalah sesuatu yang salah, pacaran biasa aja. Misalkan ada orang buka biasa aja. Kenapa? Karena ada teologi, ada mindset dan ada pemahaman yang salah, dan itu tertanam terus-menerus. Hal itu yang berbahaya. Makanya saya paling ingat perkataan satu orang mengatakan bahwa kalimat hikmah ini,
Jangan kau anggap kecil satu dosa, tetapi ingatlah kepada siapa kau durhaka. Enak aja bohong, tak bohong itu ya. Tapi ingat, kebohongan itu berarti kita telah melenceng daripada durhaka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak katanya durhaka mau enggak enak istighfar, ya Allah kirim. Bahwa para sufi mengatakan bahwa menganggap remeh satu dosa kecil atau menyebarkan ini bisa, saya sudah bohong sama ini, tapi disebarkan dan bangga dengan hal tersebut sejadi dosa besar. Mau nggak kita seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Yang kita ajarkan kepada anak kita adalah teologi pemahaman yang memang benar betul. Sehingga ketika kita nanti wafat, ketika kita nanti tidak ada, akhirnya apa? Kita damai di kubur. Oh, anak kita insya Allah menjadi anak yang bakti. Oh, keluarga kita pun, istri kita pun asal yang berbakti. Oh, suami pun tinggalkan, insya Allah dia suami yang berbakti, tidak bisa dia maksiat. Hal seperti itu. Nah, komunikasi yang tidak bagus akan menyebabkan perpecahan di dalam rumah tangga. Hal inilah yang terjadi ketika dalam pernikahan memang ada beberapa pernikahan seperti konsep di dalam Barat ya. Di dalam Barat dia mengatakan bahwa pernikahan itu adalah sebuah ikatan janji menikah, tetapi satu-satunya atau masing-masing bisa melakukan apa saja. Penting kemudian pulang ke rumah itu barang sudah selesai. Tapi konsep di dalam Islam kita, dia di dalam sebuah pernikahan atau di dalam sebuah keluarga yang kita inginkan itu adalah sakinah dan mawaddah warahmah. Sakinah, sebuah ketenangan. Ketenangan itu sesuatu yang harus kita buat, bukan tiba-tiba langsung muncul atau ada saja. Bahkan dikatakan bahwa mungkin orang-orang liberal atau dan lain sebagainya mengatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa gitu ya. Sering kita dengar kan, laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Akhirnya kata perempuan ini penafsiran yang mendiskriminasikan perempuan. Jadi itu pun dipelihara. Akhirnya tidak betul. Itu perempuan dia harus harus kita asingkan pada Islam memuliakan perempuan. Bahkan di dalam buku ada buku Dr. Bidot, saya ada di rumah cuma tadi mau saya bawa. Terkuatnya kurang lebih 800 halaman. Di sana berisi dengan asas-asas di dalam pembinaan rumah Islam. Di sana beliau menyebutkan bahwa ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Itu bukan berarti laki-laki itu lebih tinggi, tetapi menunjukkan bahwa laki-laki itu tanggung jawabnya lebih banyak daripada perempuan. Kalau perempuan, dia cuma bertanggung jawab sama siapa? Dia cuma harus berbakti sama suaminya. Tapi kalau laki-laki, istrinya tanggung jawab dia, anaknya tanggung jawab dia, ada punya mama tanggung jawab dia. Luar biasa laki-laki banyak. Hal ini yang menunjukkan bahwa sebenarnya Islam dari awal telah memuliakan wanita. Nah, paham-paham seperti inilah yang mungkin juga beredar. Kenapa saya katakan dari otoritas ilmu itu akan berubah atau tercampur dengan ideologi Barat? Mau kita lihat, kita diracuni. Kita bukan diracuni dengan hal lain, kita diracuni dengan sesuatu yang dianggap itu betul. Oh, ternyata seperti itu Islam memandang perempuan. Oh, ternyata seperti itu kehidupan di rumah tangga dan sebagainya. Oh, ternyata seperti ini permasalahan yang akan terjadi. Isyahadah. Hal ini yang kemudian meracuni kehidupan kita dan akhirnya membuat kita terkokong, terframework kita dan mengatakan bahwa ternyata Islam seperti ini, ternyata hancur. Kemudian Islam hancurnya bukan orang yang rusak, tetapi kita yang terikut dengan apa istilahnya jebakan orang gitu. Jadi sebenarnya mereka ini dijebak gitu, menjebak kita, diumpangi kita dengan tren-tren kemodernan yang kita anggap mungkin dianggap oleh beberapa orang itu ada sesuatu yang wah gitu kan. Sehingga kemodernan ini kita merasa ya
ngapain, misalkan baca buku penting, kita ada Google, ada e-book gitu ya. Itu sesuatu kan. Padahal e-book kalau kita lihat itu memudahkan. Tapi secara satu sisi kalau kita lupa nalarnya susah lagi. Dan kalau buku angkat taruh selesai. Dan itu yang terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi lagi ketika kita sering baca HP, kita sering melihat HP, mata rusak. Lama-lama nggak bisa baca lagi. Alhamdulillah, dari kemana kita nggak bisa baca, nggak bisa ngajarin lagi. Nah, jadi hal-hal inilah yang harus kita perhatikan di dalam rumah tangga. Kemudian Luqman juga menyuruh kepada anaknya untuk mengerjakan sholat. Sholat adalah sesuatu yang penting. Sholat adalah sesuatu yang memang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bahkan pada umur ketika dia sudah mumayyiz anak-anak, kita dianjurkan untuk mengajak dia sholat. Luar biasa Islam ada di dalam kitab fikih. Bahkan ketika sampai kepada umur 10 tahun, maka ajaklah dia dengan paksa. Kalau di umur 7 tahun tadi, Islam mengajarkan ajari dia. Tapi ketika dia sudah umur 10 tahun, ajak dia dengan paksa. Kalau tidak mau apa? Hukum dia. Supaya apa? Supaya betul-betul tertanam di hatinya. Wah, kita mesti sholat, we have to pray. Kita harus sholat. Akhirnya tadi dari awal Luqman mengajar kepada anaknya tauhid supaya pikiran kita lurus. Tuhan yang disembah betul-betul Tuhan, bukan harta yang disembah, bukan pangkat yang kita inginkan, dan bukan nafsu yang kita agungkan. Kemudian sholat artinya kita betul-betul melaksanakan perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan ketika iman kita sudah kuat, sholat kita laksanakan, insya Allah keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ingat, gimana jadinya? Gimana sholat dikerjakan? Satu, yang kuncinya kapanpun kita, kalau kita sudah besar, entah kita sudah jadi pejabat ataupun kita jadi apa, satu yang harus kita kunci, peganglah satu orang, peganglah satu ustaz yang memang betul-betul dia mampu memimpin kita. Bahkan guru saya atau guru kita mengatakan, waktu saya belajar S2 itu mengajarkan posisi ulama, kata beliau, posisi ulama itu sebenarnya harus berada di atas kepala. Kenapa beliau mengatakan? Karena jika ada sesuatu yang salah atau sesuatu yang bersanggahan, maka ulama nanti yang akan menasihati ulama ini. Begitu juga kita hidup kita ini, ketika kita di rumah, nggak ada pemalokan, nggak ada nggak ada pembimbing, udah kita nganggap betul terus. Padahal kita jadikan, kalau bahasa sufi biasanya ada mursyid, orang yang selalu memberikan irsyad, memberikan wejangan, nasihat kalau ada masalah dia akan memberikan dan sebagainya. Pegang atau lakukan hal tersebut. Ada masalah, jangan curhat di media sosial. Itu masalah jadi masalah. Masalah jadi masalah. Akhirnya apa? 1 juta umat tahu, apalagi di Facebook, di Instagram, kalau di WhatsApp kan cuma kontak kita aja yang tahu kan. Hal itu pun ya, itu yang terjadi. Berkeluh kesah dan sebagainya. Keluh kesah kenapa? Karena kita nggak diajarin bagaimana qanaah, nggak diajarin bagaimana hidup merasa cukup. Oh, si A itu dia beli motor sekian, motor misalnya harganya 100 juta motornya. Oh, itu juga pengen, padahal dikira masih banyak. Padahal kesanggupan kita ini untuk hidup aja misalkan ya sekian, ya per bulan kita misalkan cuma dapat 4 juta, 5 juta, tapi karena dia orang pengen juga, ada jiwa hedonisme, ingin bermegah-megahan juga, ingin dipandang orang mungkin sebagai orang yang mampu. Akhirnya apa? Ya udah terteteran, cicilan banyak, hidup makan nggak ada.
Akhirnya gaji cicilan aja, berantaklah pikiran, ya kan? Coba hidup sesuai dengan kemampuan. Insya Allah hidup itu berkah, hidup itu nyaman dan bahagia. Bahagia itu makanya dikatakan kemarin bisa saya jelaskan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalimat ja'ala itu menunjukkan bahwa sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga dia bukan datang serta-merta. Ingat ketika Allah mengatakan khalaqa, apa khalaqa? Inna fi khalqis sama wa wal ardh. Perlu gak manusia? Allah bisa sendiri menciptakan. Atau menciptakan manusia, Allah bisa sendiri menciptakan dari Adam tanpa ada manusia. Kalau ciptaan kita ada proses manusia, tapi ketika mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, Allah menggunakan kata ja'ala, artinya dia ada suatu proses yang memang manusia itu harus melakukan. Bagaimana sakinah, mawaddah, warahmah itu terbentuk. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, itu yang dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah Kubra. Pulang datang Rasulullah, diajarkan bagaimana Rasulullah. Jangan mengeluh. Karena dikatakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan mengeluh, berkeluh kesah. Bahkan yang mengatakan al-insan yang dimaksud di sana adalah orang kafir. Idza massahu syarru jadua. Apabila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Apabila idza massahu khairu manu'a. Apabila dia dapat sesuatu kebaikan dia pikir. Itu di dalam kata Rasul dikatakan insan di situ adalah orang kafir. Orang kafir sifatnya kayak gitu, sering berkeluh kesah, kemudian pikir. Terus kalau kita tadabburi ayat ini, kan ayat ini kan akhirnya illal musallin, itu orang-orang yang salat. Kalau kita tadabburi ayat ini menunjukkan bahwa apa? Kita tadabburi, anggaplah innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini berkeluh kesah, artinya ada yang berkeluh kesah itu manusiawi. Apabila dapat kesulitan dia berkeluh kesah. Apabila dapat harta dia pikir ilal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Orang salat berkeluh kesahnya dia tidak di media sosial. Berkeluh kesahnya apa? Dia sampaikan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang yang salat, ketika dia mendapat suatu kebaikan, dikatakan ini adalah pahala. Maka apa yang dilakukan? Dia berusaha, bahkan konsepnya pikir itu adalah kalau kita sudah dapat apa? Jangan sampai yang kita dapat ini hilang kan? Kan konsep pikir kayak gitu kan? Maka orang yang sholat ketika dia mendapatkan pahala, dia yakin dia sholatnya sudah khusyuk, insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sudah sedekah dan sebagainya, maka dia akan berusaha bagaimana pahala yang dia dapat, sedekah yang sudah dia berikan ini pahalanya tidak berkurang. Akhirnya dia jaga, dia tetap sholat, dia tidak pernah berbohong, dia tidak menzalimi tetangga, tidak menzalimi umat. Itu yang dia lihat. Itu logikal perspektif lah. Itu kalau kita ingin berbicara sesuatu berdasarkan logik. Tapi indahnya sesuatu di dalam Islam itu apabila kita terus mengkajinya, tapi dengan catatan tadi ya, cari guru yang betul, kemudian insya Allah pemahaman betul. Hatta walaupun Al-Quran yang akan kita tafsirkan, kalau guru kita yang salah, atau bacaan buku kita salah, atau teman yang ngajar kita salah, bisa jadi salah. Sampaian nih, kita gak usah tafsir dulu, baca Quran, diajarin sama teman yang seharusnya mulut izah, diajarin sama dia izah. Salah kan? Dipelihara kesalahan itu, akhirnya baca keras-keras, kenapa? Dianggap itu betul, padahal salah.
Begitu juga kemarin juga saya jelaskan ketika orang sudah salah pemikiran, kemudian dia menafsirkan, nggak bisa jadi. Kemarin saya jelaskan dia orang memiliki pemikiran yang salah, dia mengatakan LGBT nanti sama jenis itu ada di Quran. Itu pemikiran yang salah. Kenapa? Karena buku bacanya salah, temannya salah, dan sosial media yang mempengaruhi dia. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup itu carilah mursyid, carilah guru yang bisa membantu kita ketika kita ada masalah, kita bisa diskusi dan dia memberikan jalan keluar. Bahkan ada cerita ya orang ini cerita mungkin bahasa kita ini bahasa Banjar dan orang Banjar ini kisahnya itu adalah orang yang nggak tahu ilmu agama nikah sama perempuan yang tahu ilmu agama. Pas pertama orang pertama ditanya, kamu tahu nggak rukun mandi wajib? Wah, katanya nggak tahu nih. Terus dia asalkan terus saja. Rukun mandi wajibnya tahu. Handuk, sabun dan gayung dia buat. Kalau kamu keluar aja, datang lagi malam berikutnya, nanya lagi sama. Saya malam kemarin sudah bilang handuk gayung, handuk sabun dan gayung. Akhirnya malam ketiga, setelah malam kedua, ini malam ketiga nih, datang dia kepada temannya. Artinya kan kata temannya, dia curhat. Ini berarti dia curhat kepada temannya betul nih. Ini contohnya temannya betul. Dia curhat kepada temannya. Katanya, saya kalau ditanya sama istri saya, baru nikah nih, ditanya apa rukun mandi wajib? Saya bilang handuk, sabun sama gayung. Waduh, ini kalau temannya masalah nih. Terus kata dia apa? Gini aja, ini teman yang betul nih, teman ngajarin. Ini aku bisikin, diajarin sama temennya. Setelah selesai, udah pendek lagi ya. Malamnya ketemu sama istri apa? Kata dia, tetap pokoknya rukun mandi wajib itu 3: handuk, sabun sama gayung. Waduh, di sini salah Islam. Bentar dulu kata dia. Kata dia bentar dulu. Kenapa aku bilang handuk? Kalau orang lepas baju mau turun ke kali, ya kan, bawa handuk, bawa sabun, bawa gayung, berarti dia mau apa? Mau mandi. Berarti kalau kamu tahu dia kayak itu, berarti yang pertama itu adalah niat. Waduh, niat yang pertama. Terus kata istrinya, yang kedua, sabun ini apa sih fungsinya? Membersihkan badan, menghilangkan najis. Nah, itulah rukun mandi yang kedua, menghilangkan najis yang ada di tubuh. Terus gayung, nah gayung itu rukun yang ketiga, menghilang menyiram air ke seluruh tubuh. Luar biasa, luar biasa. Suami saya ada yang ini menunjukkan bahwa teman yang betul dengan siapa kita bergaul itu akan menunjukkan bukan hanya memberikan masalah, tapi menyelesaikan masalah. Ya, jadi mungkin itu dulu yang mengantar dari saya. Nanti insya Allah kita akan bisa diskusi di beberapa menit ya. Jadi intinya adalah di dalam kehidupan ini, dalam keluarga itu pasti ada masalah. Tapi masalah itu yang paling utama adalah ketika ekonomi berarti kita harus menggerakkan atau berusaha hidup dengan qanaah. Ketika kita merasa ada masalah-masalah yang lainnya, maka kita curhat atau berteman dengan orang yang tepat, dan kemudian kurangi sosial media, dan yang ketiga mengajarkan tauhid, dan yang keempat yang terakhir itu adalah baca buku yang tepat supaya bermanfaat. Oke, jadi saya akhiri dulu, nanti kita sambung sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan Ustaz Muhammad. Silakan bagi jemaah jika ada pertanyaan terkait
pasti lamaran. Tapi di dalam lamaran itu kan pasti ada egoisme, seperti harus punya rumah sendiri, harus harta yang melimpah atau apapun bagi kesalahannya. Itu kan mana cara mengatasi? Baik. Memang terima kasih ya pertanyaannya yang bagus ya. Ini memang jadi dasar awal dalam sebuah pernikahan ya. Memang biasanya di dalam sebuah pernikahan itu nanti ada namanya mahar ya. Ada mahar, kemudian nanti ada yang mensyaratkan harus rumah sendiri dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi mahar sebenarnya tidak ada yang dianjurkan. Mahar itu adalah sesuatu yang mewah. Jadi mahar sebagus-bagusnya perempuan dikatakan adalah yang paling mudah maharnya. Bukan berarti paling sedikit maharnya. Contohnya kalau paling sedikit maharnya nih, kata perempuan nikahin saya 25 rupiah, tapi harus uang koin. Dikit gak? Dikit kan? Tapi susah gak? Susah. Koin lagi. Nah, tapi bagi Nabi Muhammad SAW pernah terjadi. Kalau sahabat waktu itu dia mau nikah, tanya, nikahnya apa? Dan kamu punya apa? Saya punya apa? Sampai akhir-akhirnya ya sudah, walaupun bil hadid gitu ya, walaupun dia dengan cincin besi ya, artinya ya itu yang paling mudah kan. Nah, kalau seandainya dikatakan dia ada sesuatu yang besar, jadi gini, bagi orang yang memang hartanya melimpah, ya hartanya melimpah ya, melimpah berarti kalau melimpah itu sudah berubah, ya kan? Nah, kalau dia sudah hartanya melimpah, mahal, misalkan saya pengen maharnya itu adalah 1 juta Pak, misalkan biasanya kecil aja itu, ya kan? Nah jadi apa namanya, mahar di dalam pernikahan itu adalah sesuatu yang harus memudahkan itu sebenarnya. Namun memang di beberapa tradisi sangat sulit untuk menghilangkan bahwa ya memang namanya mahar itu harus sekian, nanti ada uang apa sih namanya, uang parai dan lain sebagainya kan. Nah hal itu yang memberatkan. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ya kalau seandainya maharnya yang disyaratkan ya untuk dia sendiri pun sebenarnya jadi masalah kan. Misalkan disyaratkannya ketika dia menikah harus punya rumah sendiri, kemudian harus dan sebagainya, itu juga masalah. Padahal kata Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia menikah maka akan Allah cukupkan. Dan buktinya itu adalah yakin dulu kita. Tapi jangan bukti yakin tiba-tiba langsung aja ya. Kita ada sebuah keyakinan yang bisa kita prediksi kemungkinannya. Ini misalkan nih, saya nggak punya kerja sama sekali ya, mau nikah, kayaknya nanti setelah nikah nggak ada bekerja juga kan. Misalkan nih, itu adalah prediksi. Oh, tapi saya tetap mau nikah, itu adalah prediksi yang salah. Tapi seandainya kita sudah kerja, tapi kerja kita misalkan fix gajinya misalkan 2.500.000 misalkan per bulan. Nah, kita sudah memprediksi kalau nikah, insya Allah paling tidak saya sudah dapat gaji sekian, dan mudah-mudahan nanti saya akan terus bertambah dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang katanya sesuatu yang mungkin ya bisa kita katakan kalau dari sisi akliyahnya ya itu logik lah, ya kan? Tapi kita sudah ada pegangan, bukan nekat kosong gitu ya. Sama orang berperang belajar silat nggak ada, bawa tombak nggak, langsung lari, itu bunuh diri namanya. Nah begitu juga di dalam sebuah pernikahan, ketika kita mau mengingat seseorang, kita tuh sudah yakin dengan diri kita, yakin dan sudah ada pikiran yang kita persiapkan apa misi nanti kita ketika menikah. Nah nanti di dalam pernikahan nanti kan memang di dalam pernikahan itu ada pergejolakan yang mungkin ada. Bahtera itu ketika melewati lautan yang luas, nggak mungkin ada gelombang, nggak mungkin tidak ada gelombang, pasti akan ada gelombang. Nah caranya adalah ketika kita berada di bahtera rumah tangga misalnya atau di kapal, cara yang paling ampuh adalah kerjasama
dan saling tetap berjabat tangan gitu. Artinya kita harus tetap saling bersatu. Bahtera, kenapa saya katakan ketika kita mengalami bahtera rumah tangga, misalkan kemudian ada ombak besar, maka yang harus kita lakukan adalah satu mengayuh sebelah kiri, satunya mengayuh sebelah kanan, akhirnya bahtera itu seimbang. Tapi kalau cuma sendiri, yang lainnya agak asik. Apa yang akhirnya bisa nggak stabil? Dan juga tetap harus bekerja sama, tetap harus berkomunikasi antara suami istri. Banyak ya, cuma ke saya itu gara-garanya adalah komunikasi. Makanya kalau menikah, ini saran ya. Kalau saya sudah nikah, saya kasih saran. Kalau menikah itu pertama yang kalian lihat adalah kalian siap dengan kekurangan. Kalau kalian sudah siap dengan kekurangan pasangan, kelebihannya itu semuanya adalah bonus. Tapi mindset kita, istri saya ini bagus, suami saya ini punya ini. Kenapa? Kita sudah siap menerima menerima kelebihan, tapi tidak siap menerima kekurangan. Misalkan kita sudah tahu kalau suami saya ini dia agak pemarah, berarti kita sudah siap bahwa dia memarah. Saya sudah siap. Ternyata setelah menikah nggak marah. Berarti kenapa? Itu adalah sesuatu kelebihan yang kita dapat. Nah, jadi memang sikap-sikap hedonisme yang terjadi, lamau dan lain sebagainya memang terjadi ya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Rasulullah ketika dia khutbahnya Sayyidatina Khadijah gitu ya, banyak unta dan lain sebagainya. Kita dikatakan bahwa Rasulullah itu adalah hedoni, berarti ini berbakal nih. Tapi itu enggak berbeda. Itu Rasulullah menghargai bagaimana perempuan tersebut harus dihargai. Jadi seandainya kita mampu beri sekian, berikan sekian. Kalau kita tidak mampu, yang terbaik kasih kita. Bahkan kalau bisa, ketika dia perempuan itu minta apa punya kita, Bismillah, insya Allah rezeki ada dari Allah. Yakin aja itu. Bahkan kan kita sering melihat di TikTok dan sebagainya, istri saya ketika menikah tidak ada minta rumah, nggak ada minta motor, tapi setelah menikah karena seperti itu kan, akhirnya istri dia dibanding-bandingkan. Makanya saya korban sosial media bisa menjadi picu terjadinya perbedaan. Jadi harus betul-betul selektif ya di dalam melihat sosial media tersebut. Jadi itu jawaban dari saya ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Ada lagi? Videonya mungkin ada yang mau tanya, silakan angkat tangannya nanti dan akan. Bahkan ada satu dari sisi psikologi itu melihat bahwa laki-laki itu dia mewakilkan, dia tafsir ya, kalau ada tafsir mewakilkan bahwa sifat kejalalannya Allah, sifat keagungannya Allah. Sementara perempuan itu adalah sifat kelembutannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki kalau disebut feminin kali, gimana kalian? Apa bahasanya? Lembut kali ya. Kurang bagus kan? Kurang tepat kan? Tapi kalau laki-laki kuat dia jalan seperti jalannya. Tapi kalau perempuan pasti dia adalah perempuan itu ada sesuatu yang penyayang, sesuatu yang lembut. Itu adalah sesuatu yang bahkan dikatakan bahwa bagaimana bisa menghasil laku gitu ya. Perempuan itu seperti ladang bagi kalian kan. Nah, maka kalau perempuan itu ladang, kita menyikapi ladang, laki-laki berarti sebagai orang yang bertanya, maka dia harus memiliki sifat yang kuat. Dan perempuan dia sesuatu yang lembut, karena dengan kelembutan itulah nanti akan bisa memberikan benih-benih ya. Benih itu baik itu benih keharmonisan maupun benih yang
bisa kita anggap dia itu adalah nanti aulad ya, anak itu seperti itu. Baik, ada nggak ada kita cukupkan? Itu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya berkaitan dengan pernikahan. Pertama mungkin ini berkaitan dengan masalah pernikahan. Jadi mungkin ini pengalaman ya dari cerita orang lain maupun teman-teman gitu. Jadi ada di dalam suatu keluarga itu si laki-laki ini atau anak ini punya calon, dikenalkan ke orang tua, dihadapkan dengan keluarga besar. Namun pada saat dikenalkan dengan keluarga besar itu pertama orang tua nggak seret sama si calon. Artinya punya kriteria tersendiri menurut orang tuanya atau menurut keluarganya. Nah, jadi bagaimana pandangan Ustaz? Mungkin ini pertama orang tua tersebut kondisinya terlalu ikut campur masalah mungkin kriteria atau kemauan si anak ini. Anak ini satu sisi senang ataupun suka dengan perempuan ini sehingga pengen jadi istrinya. Satu sisi orang tuanya ini gak seret sama si calon mantunya ini. Nah, mungkin yang pertama pandangan Ustaz, bagaimana kondisi orang tua yang terlalu ikut campur terlalu jauh, bagaimana pandangannya. Dan yang kedua, bagaimana mungkin cara menyikapinya secara bijak apabila mungkin itu terjadi di keluarga besarnya. Mungkin itu, atau mungkin lebih kepada orang tua, atau mungkin ke ya bisa dikatakan ke kakak-kakaknya mungkin. Biasanya kan seperti itu, ada dari kakak yang kurang suka. Akhirnya anak ini juga bimbang juga untuk bagaimana selanjutnya. Mungkin itu aja pandangan dari saya sendiri bagaimana. Sudah, oke baik. Jadi ini sebuah case yang memang sering terjadi. Case yang memang sering terjadi. Laki-laki dia sudah dapat pasangan, ya kan? Dan dia sudah mau menikah dengan atau sudah serba dengan wanita tersebut. Ternyata orang tuanya atau pihak keluarga besar, kalau keluarga besar atau orang tua, maka kakak-kakaknya tidak setuju ya, karena ada kriteria yang mungkin kriteria yang bisa dikatakan tidak memenuhi ya dari wanita tersebut seperti itu ya. Nah, maka kan memang di dalam kalau kita bertamakan dari sisi hadis dan sebagainya, maka ikhtilaf perempuan karena 4 hal. 1, imanihan, karena hartanya, atau karena kecantikannya, atau karena keturunannya, atau karena agamanya. Maka yang paling bagus adalah pilih karena agamanya. Rajin sholat, akhlaknya bagus. Karena kalau misalkan kalau misalkan kriteria yang diwajibkan daripada orang tua tersebut bukan sesuatu yang berhubungan dengan agama dan sebagainya, maka itu cuma bisa atau bisa kita kasih penjelasan lebih. Karena memang itu perlu diskusi yang lebih persuasif di antara orang tua dan anak. Karena kalau seseorang itu dia adalah orang yang akhlaknya dan agamanya bagus, apalagi nasabnya bagus, atau agamanya aja bagus misalkan, agamanya bagus nih, walaupun dalam masa kelamnya, misalnya kelamnya itu dia tidak bagus nih, tapi yang paling sempurna kan kalau bisa empatnya ini sudah hartanya cukup gitu kan, wajahnya cantik, nasabnya bagus, kemudian agamanya bagus, kalau sudah empat ini diambil lah. Tapi paling tidak agamanya. Kenapa dikatakan agama? Karena kalau seseorang itu agamanya bagus, insya Allah maka dia akan taat kepada kita, bahkan sama orang tua kita pun dia juga akan berbakti. Cuma dikasih penjelasan saja. Nah, lalu sikap orang tua ini, orang tua dikasih penjelasan, dan kalau seandainya dikasih penjelasan tidak mempan juga, orang tua sudah dikasih penjelasan tidak mempan,
ya kan? Ya salah saya ya mau nggak mau si laki-lakinya pilih yang sesuai dengan pilihan orang tua, tapi dengan catatan agamanya tadi menjadi nomor satu ya. Karena agama, kalau kita katakan itu akhlak jadi nomor satu, kan ada kan orang bukan ada lagi, bahkan dikatakan akhlaknya nggak bagus walaupun wajahnya bagus, nggak ada nilainya. Abu Lahab itu paling ganteng, istrinya juga dikatakan Miss Universe di zamannya. Tapi apa? Dilaknat di surah Al-Lahab. Tapi orang yang nggak bagus, tetapi karena akhlaknya bagus, sampai sekarang namanya ada bila hitam dan sebagainya. Tapi akhlaknya bagus, imannya kuat, sholat terus kita pada Rasulullah. Bagus dia. Apa? Ya, akhirnya itu yang kita kenal. Makanya pesan saya sering berpesan kepada para akhwat-akhwat dan para wanita ya. Kalau seandainya wajah kita atau misalnya paras kita biasa saja, maka berkelakuanlah yang baik dan berkelakuanlah yang soleha. Karena pasti Allah akan memberikan perempuan yang soleha tersebut laki-laki yang memang soleh. Insyaallah seperti itu. Ya baik, itu cukup dari saya. Silakan ada lagi dari jemaah. Tidak kan? Kalau tidak saya nanya kan. Saya nanya juga. Oh ya, silakan. Jadi ada dua nih kan. Pertama tadi masalah tentang bercampur lah. Bercampur. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak hanya komunikasi antara istri sama suami, tetapi juga dengan orang tua maupun orang tua. Iya. Jadi bagaimana contohnya misalnya kita ada yang baru nikah ya, ada masalah dalam rumah tangga, nah itu jalur komunikasi dengan dari suami misalnya ke orang tuanya atau ke orang tuanya atau istri itu seperti apa? Karena ini akan berkaitan tadi ikut campurnya orang tua ke rumah tangga katanya. Nah itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua itu tentang bakti istri suami. Bakti istri dan Iya. suami. Baik. Misalnya ada istri yang masih punya orang tua. Nah, bagaimana jika orang tuanya itu contohnya misalnya kita temenin yang terjalan atau di rumah, tetapi suami itu nyuruh contohnya temenin suami berjalan atau kajian, nah itu apakah istrinya harus milih orang tua atau suami? Oke, Kan sama-sama baik. Oke, jadi ini jawabannya singkat ya. Singkat. Jadi pernikahan itu kan bukan hanya menggabungkan dua manusia ya, insan, tapi juga dua keluarga. Jadi singkatnya itu adalah ketika suami istri menikah, laki-laki menikah dengan perempuan, maka kata laki-lakinya bagaimana cara dia berbakti kepada mertua, dan kata si perempuannya bagaimana cara dia berbakti dengan mertua juga. Jadi kebaktian ini kalau laki-laki berbakti dengan orang tuanya wajib ya, orang tuanya. Makanya kan di dalam Islam ada kebaktian yang orang tua kan dikatakan tiga ya. Ada orang tua kandung, ada mertua, dan ada guru kita. Itu adalah jabatannya yang bisa kita katakan itu adalah bisa kita katakan orang tua kita. Nah, namun ketika case-nya tadi, bagaimana dengan masalah sebagus-bagusnya ketika ada rumah tangga itu kita selesaikan dulu antara kita dengan istri. Kalau seandainya tidak bisa, kita lihat dulu bagaimana mertua kita ini, bagaimana orang tua kita ini. Jangan-jangan orang tua kita yang misalkan terlalu campur sementara mertua, bagus aja malah biasa juga kasih nasihat, ya kan? Gak apa-apa. Tapi yang paling bagus ketika kita menikah, maka belajarlah kita mandiri dan menyelesaikan masalah sendiri. Kecuali sudah apa bahasanya itu kepala tanggung, nggak ada jalan keluar. Nah kita harus pilih yang mana kira-kira. Bahkan ada yang cocok, orang dengan mertua cocok ngomongnya, maka sama orang tua ada juga orang yang sama orang tua lebih enak, sama orang tua enggak. Bahkan dia lebih enak misalkan serumah sama mertua daripada serumah sama orang tua, misalkan karena
mungkin mertua apa namanya istrinya nanti dikatakan dan sebagainya, maka ada seperti itu kan. Ketika ada kendala seperti itu, jadi solusi dari sebuah problematika itu sesuai, kalau bahasanya sesuai dengan case yang terjadi. Nah kayak gitu lah. Makanya case-nya tadi ketika mertua lebih bagus diajak ngomong, maka ya udah kita curhat ke mertua. Ketika orang tua yang lebih bagus, curhatnya ke orang tua. Kalau seandainya dengan istri aja itu bisa selesai masalah, lebih bagus dengan istri saja sebelum kita pindah ke mertua dan ke orang tua. Karena tadi belajar mandiri menyelesaikan masalah sendiri, begitu ya. Nah, kemudian nanti tadi ketika masalah berbakti orang tua, kan ada cerita di sebuah hadis yang dikatakan bahwa ada orang yang kalau tidak salah di zaman Rasulullah itu suaminya pergi berjihad, kemudian istrinya dipesankan jangan keluar rumah apapun yang terjadi. Ya. Akhirnya orang tuanya meninggal, dia nggak datang, padahal dikata-katain oleh tetangga dan lain sebagainya. Jadi anak seperti apa orang tua meninggal nggak datang? Akhirnya apa? Akhirnya karena apa namanya? Karena baktinya si anak ini dengan suami, maka yang terjadi adalah orang tuanya malah mendapatkan surga dengan baktinya. Padahal kalau kita pikir, seandainya bahasanya anak si laki-lakinya itu datang, insya Allah dia akan menginginkan. Karena laki-laki yang baik pasti akan membantu pasangannya dan membantu dia bagaimana cara dia taat kepada orang tua dan mertuanya. Seperti itu ya. Jadi seandainya kamu seperti itu atau ada yang di sini seperti itu, ya maka udah kamu ikhlaskan, kamu ridhokan. Insya Allah istrimu nggak dapat dosa, kamu pun enak. Ya seperti itu ya. Oke baik. Ini ada awalnya mau nanya satu. Oke silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita. Saya selaku guru di instansi TK di Samarinda. Izin bertanya Ustaz, saya ingin bertanya, banyak problematika wanita yang masih belum mau untuk menikah dikarenakan mereka banyak menemukan sumber bahwa seorang suami banyak yang belum bisa adil terhadap istri dan keluarganya. Jadi keluarga mertua. Jadi ketika di rumah tangga kan pasti ada yang namanya jatuh bangun seperti yang Ustaz tadi sampaikan. Nah, tetapi di sini yang dipermasalahkan adalah ketika suami ini belum bisa adil dan menengahi antara istri dan mertuanya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara seorang istri memberi pengertian kepada suami yang belum bisa adil terhadap mertuanya dan istrinya. Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada kepada orang tuanya dan istri atau istri dan mertua nih? Istri dan mertua. Nah, jadi laki-lakinya harus adil dengan mertua. Mertuanya siapa nih? Mertuanya seorang istri, jadi orang tua suami. Karena kebanyakan ketika mereka satu rumah. Oke, baik. Terus ketika keluarga suami yang salah, tapi suami ini kadang nggak mau nyalahin keluarganya, tapi malah nyalahin istrinya. Oke, Nah ini gimana tuh? Tadi banyak sekali yang saya temukan betul. di wanita-wanita yang menjadi istri, dan ini kemudian berdampak kepada wanita yang belum menikah, takut untuk menikah. Nah ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Ada lagi atau kita jawab ini dulu ya? Oke. Ini sebuah permasalahan yang memang pernah dicurhatkan seseorang kepada saya.
Jadi sampai sekarang dia melakukan terjadi perceraian karena ada kesalahan di dalam rumah tangga. Kemudian yang terjadi adalah dia malah menyalahkan istrinya dan mendukung orang tuanya. Itu yang terjadi. Padahal seorang istri itu, suami ini dia harus adalah suami yang bijak. Kenapa saya katakan suami yang bijak? Karena ketika ada masalah antara istri misalkan dengan orang tua dan dia tidak bisa adil, misalkan adil bisa dalam artian tidak bisa mendukung istrinya atau orang tuanya, orang tua kandungnya, ya kan? Nah, maka harus dilakukan persuasi atau diskusi yang memang agak diperlukan keterampilan khusus ya. Dan nanti keterampilan ini harus dimiliki oleh laki-laki, wajib itu laki-laki. Jangan menyalahkan istri dan jangan juga terlalu membenarkan istri malah menyalahkan orang tua. Karena kalau membenarkan istri dan orang tua kita sakit hati. Kalau terlalu membenarkan orang tua, istri tidak sakit hati, ya kan? Karena ada sebuah ilmu yang harus dimiliki oleh laki-laki khususnya. Makanya saya sangat berharap sebenarnya adanya pelatihan pranikah ini itu betul-betul jangan cuma formalitas saja. Kalau di Malaysia dulu tuh saya lihat memang ada kelas khusus, mungkin beberapa bulan, 2-3 bulan, khususnya memang untuk pelatihan betul-betul bagaimana laki-laki dan perempuan diajarkan. Nah, sehingga ketika dia memiliki syahadat, dia memiliki sertifikat dan dinyatakan lulus dengan hal tersebut, akhirnya baru dia dinikah. Nah, case yang terjadi ini mengatakan bahwa ya Allah alam hal ini menunjukkan bahwa ya laki-laki ketika dia menikah dia tidak memiliki ilmu yang cukup. Sementara wanita ketika dia menikah dia menyerahkan semua hidupnya kepada laki-laki. Tapi laki-laki ini tidak cukup, akhirnya apa? Kecewa aja dia. Paham ya di sini ya? Karena ini khusus untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Ketika kalian menikah, wanita yang telah diamanahkan kepada kalian oleh orang tuanya, ini kalian harus betul-betul jaga. Jaga bukan hanya istrinya, tapi juga jaga adalah hatinya. Tapi kalau kalian cuma nikah tidak bisa menjaga hal tersebut, amanahnya ada sesuatu yang berat atau sesuatu yang memang benar-benar harus dilaksanakan oleh orang yang diberikan amanah. Amanah bukan nikah bukan berarti kita berkumpul kemudian start nikah jalan-jalan bareng. Ya, amanah. Ya Allah Karim. Memang perempuan itu ketika dia sudah percaya kepada satu laki-laki, hidupnya dia serahkan seluruhnya. Tetapi kepercayaan itu dia hianati satu perempuan itu. Jadi ini butuh laki-laki harus bisa menjaga hati istri dan hati ibunya atau orang tuanya. Khususnya apalagi misalkan terjadi masalah, atau misalkan salah satu mungkin di pengalaman, misalkan ketika memang biasanya ada ketidakharmonisan dari awal-awal karena entah orang tuanya atau mertua yang kurang ilmu atau seperti apa. Biasanya ketika misalkan kita pulang dan lain sebagainya kan dari jalan-jalan sama istri misalkan, kan nggak bawa apa-apa nih, belikan aja makanan bilang sama orang tua, tadi istri saya belikan selesai, akan terjadi keharmonisan, ya kan? Atau seandainya ya, ada hal sesuatu yang mendamaikan sesuatu atau membuat sesuatu keharmonisan dalam rumah tangga dan sesuatu yang makanya saya bilang tadi waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, menjadikan mawaddah, sakinah, mawaddah wa rahmah dalam rumah tangga itu perlu proses dan perlu perjuangan, perlu proses. Bahkan ada satu kisah kini bisa kita panjang lagi kita. Gak
jadi kisahnya. Kepanjangan kisah. Udah, yang intinya dalam sebuah pernikahan ada perjuangan dan khususnya laki-laki ada amanah yang dipegang, bahagiakan istrimu, bahagiakan keluarga. Maka kita posisi kita adalah di tengah-tengah. Begitu juga istri, bagaimana caranya mendamaikan, bagaimana suaminya diterima oleh mertua dan mertua diterima oleh suami. Seperti itu ya. Jadi dinamika atau realita di dalam pernikahan itu ada sesuatu yang memang wajar. Apa yang terjadi tadi? Banyak orang yang belum mau menikah karena takut hal tadi. Ya, mau gak mau harus kita tunjukkan bahwa laki-laki adalah orang yang betul-betul bisa amanah menjaga perasaan istri. Ya. Karena kalau orang perempuan sudah kecewa itu susah, kembali kita susah. Apalagi yang dia sudah percaya menjalani hidupnya ternyata laki-laki seperti itu, sakit hati dia. Oke, baik. Mungkin cukup untuk sesi tanya jawab atas soal ini. Sebelum ditutup, kepada Ustaz untuk berikan catatan untuk sekaligus pimpin doa sebelum kita. Baik ya, jadi karena temanya adalah keluarga, maka yang closing statement ya rasanya ya. Maka closing statementnya dalam pernikahan mungkin hampir sama dengan closing statement kemarin itu adalah kalau belum menikah itu hubunganlah dengan logika, tapi kalau sudah menikah itu gunakanlah cinta. Karena cintalah yang menggabungkan, yang mempererat pernikahan. Akhirnya karena cinta akan terjadi sebuah kesetiaan. Karena perjuangan itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu orang, tapi perjuangan harus dilakukan oleh bersama-sama. Baik, kita akhiri dengan bersama-sama baca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لنا وارحمنا هو مغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأجدادنا وجداتنا وأخواتنا 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 وجوارنا صلى الله نعمتك علينا يا الله واجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك الناجحين في الدنيا والآخرة. اللهم استجب دعاءنا وتقضي حاجاتنا ويسر امورنا على الخير وعلى الرضا وعلى طاعتك وعلى محل الاحوال الى احسن حال يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم.